20 orang rata-rata orang lain ya. Oke, kali ini sebelum acara kita lanjutkan, nanti kita kedatangan Master Diplomata Indonesia. Kayaknya namanya Master Simanjudi ya, nanti akan mengisi Law of Aviation. Bagaimana orang-orang yang sial-sial terus nanti bisa kembali menjadi sial. Dan bagaimana orang-orang yang mungkin tadinya selalu jatuh bangun dalam jalan usahanya, nanti kali ini kita akan coba bagaimana bisa usaha dengan lanjut dan lebih lancar lagi. Tapi sebelumnya, karena malam hari ini kita akan ada presentasi VO2 dan kebetulan semua itu sudah member semua, tapi mungkin agak lebih upload ya, karena kemarin bahasnya sama saudara saya, bahwanya kita pengen semua bisa presentasi ya. Karena kebetulan Pak Nafi juga menginginkan ada kegiatan VO2, maka kita biarkan walaupun kita belum siap secara keseluruhan untuk mendatangkan banyak teman-teman, tapi yang paling penting saya ingat dari pesan Pak Nafi, intinya embrio dalam diri harus siap dulu. Kalau dalam embrio aja belum tertata dengan baik, maka hasilnya pun akan kurang bagus. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke baik, malam hari ini saya ingin sedikit membuka tentang presentasi VO2 dan nanti akan berlanjut dengan acara berikutnya. Tapi nanti di selang-selang acara VO2 ini, Sumisal sebagai ketua dari Direktur Smart Community akan juga menyampaikan sistemnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin berbicara dengan Anda semua bahwa kami dari Smart Community ingin menunjukkan bisnis sebuah perusahaan atau sebuah peluang bisnis yang saat ini Anda sudah mengkonsumsi mungkin atau bahkan sudah memiliki membernya. Oke baik, kali ini agar acara bisa berjalan lancar, langsung kita mulai dengan acara berikutnya, itu adalah presentasi bisnis atau bisnis review dari Smart Community. Oke, next to see. Baik, peraturannya untuk bagi wakil semua yang ingin pergi ke toilet, silakan terus ada di bawah, kebetulan di belakang kanan. Tetapi akan sekali dari waktu kurang lebihnya 3 detik, kebetulan toilet kayaknya sedang mati. Jadi kalau ada wakil semua sedang pergi kita tahan sebentar, karena kebetulan kita hanya kurang lebih 15-20 menit. Lalu mohon matikan atau silent handphone Anda. Jadi kalau nanti handphonenya nggak di silent, ini kan mungkin masih bisa untuk nanggung handphone. Boleh taruh di sini. Dan yang ketiganya mungkin dilarang merokok ya Mas Lutfi, ya dilarang merokok Mas. Kalau merokok juga di bawah sama nasib tapi biasanya. Oke lanjut, pertanyaan berikutnya, oke? Oh, live short itu singkat videonya lewat saja karena ini ada orang-orang yang luar biasa tadi sudah tahu tentang videonya. Boleh yang tadinya adalah apa prioritas utama dalam hidup Anda jika saat ini banyak orang mengatakan sebenarnya apa sih keinginan Anda atau prioritas paling utama dalam hidup Anda. Yang pertama ini sebenarnya punya saya Mas. Jadi ini keinginan saya pribadi, saya tuliskan. Semoga keinginan saya sesuai dengan keinginan Anda semua. Yang pertama adalah memiliki usaha sendiri. Yang kedua adalah memiliki penghasilan yang lebih besar tentunya. Yang ketiga pastinya karena saya lahir dari kedua orang tua, bukan sampai dari batu, kayak Sundokong ya. Jadi saya harus menghargai orang tua saya tentunya. Dan yang berikutnya memiliki rumah dan mobil baru. Masa saya mobil numpang mobil itu kan nggak enak ya. Jadi kita harus punya rumah dan mobil baru. Lalu kita juga ingin jalan-jalan ke luar negeri. Saya pengen beli, saya dulu bilang Bu, kalau ke luar negeri ajak saya ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan saya ke luar negeri cuma jalan-jalan, jangan jadi sana itu seperti itu. Jadi ke luar negeri saya jalan-jalan saja. Jadi ini jalan-jalan ke luar negeri. Dan mungkin besok orang jalan-jalan ke Indonesia, kalau begitu minggu karena mau lihat tambang timah sama juga melihat TikToknya temannya Bu Wiwi dan kawan-kawan termasuknya Pak Pinanto. Oke lanjut. Oke, menjalani masa pensiun dengan tenang. Saya pengen seperti teman-teman saya, seperti Pak Pinanto, seperti Bu Wiwi, ke depan pasti menjalani pensiun dengan tenang karena punya aset yang bergerak. Kalau saya belum punya aset, Mbak, jadi pensiun saya belum tenang kalau betul pensiun. Lalu kebutuhan dan waktu, saya pengen seperti kawan-kawan semua yang sudah mungkin kebutuhan dan waktu tidak terikat pekerjaan, bisa kemana-mana dan bisa bekerja dengan lebih enak lagi. Lalu pendidikan anak. Ini harus karena saat ini S1 itu sudah menjadi hal yang umum ya, jadi kalau yang kayak S3 seperti ini ya nggak umum ya, jadi kalau S1 umum berarti S3, S3, SMK, S ini nggak umum kerjanya. Oke, lalu membantu orang lain kegiatan sosial ini adalah konten dari Pak Nafi, orang utama untuk Pak Nafi kali ini. Jadi dua ini akan banyak konten sosial ke depan, jadi makanya smart ini harus embryo-nya harus kuat, karena malam hari ini kita ingin mengajarkan teman-teman foto bagaimana bisa menjadi presenter untuk VO2, untuk VO2. Oke, berarti mengajukan. Ya.
Sebelum kita lanjut ke hubungan tadi kan banyak harapan kita, tapi kita lihat dulu grafik rencana kehidupan. Saya ingin share dengan Bapak semua tentang grafik rencana kehidupan. Saat saya tunjukkan ini, sebenarnya orangnya masih ada. Ini Pak Sambodo terus kaget. Dan saya ini, loh, kok kayak asuransi punya? Kalau boleh, Pak Kim yang sudah apa ada asuransi pasti model-model seperti ini tahu. Memang ini network saya kompil dengan asuransi, gitu. Oke, di usia 25 tahun biasanya normal orang itu ingin menikah. Bahkan mungkin sebelum 25 sudah ingin menikah. Seperti itu ingin menikah tidak punya modal, jadi nggak jadi nikah. Oke, usia 35 punya keluarga muda. Usia 35 tahun itu punya keluarga muda. Normalnya atau keinginan banyak orang. Bahkan mungkin 22 tahun sekarang sudah punya keluarga muda itu juga banyak. Tapi hidupnya ya mungkin kurang bagus, banyak juga. Usia 45 tahun biasanya orang-orang itu ingin membeli rumah. Kalau 45 belum punya rumah itu mau cari rumah umur berapa? Jadi makanya 45 tahun ini planningnya harus punya rumah. Ya, jadi 45 itu udah punya rumah dan kontrak kalau bisa. Begini. Oke. Lalu usia 50 sambil punya rumah, sambil melihat pendidikan anak sudah tuntas, ya umur 55-60 menikmati pensiun dengan tenang sampai kakek nenek gitu. Jadi kalau orang nikah juga berdoanya kan semoga lanjut sampai kakek nenek ya lanjut. Tapi belum sampai juga semoga rezekinya pun lanjut sampai kakek nenek. Itu salahnya MC-nya orang-orang pernikahan. Nah, kalau nanti ada teman mau nikah, MC-nya saya Mbak. Biar rezekinya dan pernikahannya lanjut gitu kan. Ini di sini. Oke, ini garis dalam kehidupan dan kita setuju dengan hal seperti itu. Tetapi yang terjadi di Indonesia, grafik dalam kehidupan seperti ini Mbak. Yang saya tahu di Indonesia, orang Indonesia sampai di Mandiri kafir itu. SMA, pendidikan belum boleh, enggak perlu kuliah ya akhirnya baru bisa nikah. Bahkan baru waktu bisa ditambah, oke? Baru waktu bisa beli lagi. Tapi kalau penduduk ekonomi, penduduk Indonesia ini besar banyak, mau diapakan kita mau jadi itu kenapa? Karena ketakutan di usia ini. Dulu pada usia 25, orang-orang Indonesia itu sudah buru-buru nikah. Kenapa? Ya itu karena mungkin secara biologis mereka sudah tangguh. Tetapi kita lihat usia 35 tahun, orang-orang Indonesia itu paling sukses memiliki keluarga muda. Memiliki keluarga muda yang sukses, nggak punya anak. Mungkin usia 35 ada sudah ada punya 2, 3 sampai 4 mungkin jadi. Tetapi yang saya lihat sering adanya di berita, mengapa usia 35 tahun orang-orang kita untuk acara ini sering berhubungan dengan meninggal dunia. Bahkan di Provinsi ada acara harta tahta wanita. Mesti dan itu kebanyakan adalah keluarga muda. Kenapa? Karena didorong secara finansial yang tidak kuat, akhirnya banyak permasalahan timbul. Betul? Pernah dengar yang seperti itu kan? Pernah ya? Berarti sesuai dengan ada tradisi saya harta atau wanita. Ya kebetulan karena kalau malam bisa tidur, orang di masjid tidurnya cuma 2 jam 3 jam gitu kan itu keadaannya. Lalu usia 45 tahun, jadi keluarga muda, secara finansial nggak dapat, akhirnya ada yang ngatur sendiri, ada yang mungkin cari selingkuhan lain, dan ada yang ketemu, dipukul, dibunuh, sampai dan sebagainya. Dan seperti ini. Atau mungkin ada juga yang mungkin merelakan dirinya pergi ke Arab atau kemana, tapi mereka nggak tahu secara lisensinya, akhirnya pulang-pulang tinggal kantong jenazah. Itu juga sering terjadi. Karena apa? Mereka tidak tahu kerja apa dan bagaimana sering berangkat dan sebagainya. Dan usia 45 tahun membeli rumah harus jadi punya rumah gedung. Tapi yang terlihat adalah punya rumah gubuk cerita. Ini pun dipinjemin tetangga. Jadi kalau ada punya sawah komplek, biasanya nanti kalau indah belum bisa beli rumah dipinjemin kan. Ya maka hari ini maksudnya harus bisnis yang lebih optimal. Saya dari sini mana di sini. Membeli rumah. Usia 45 kita lihat di Jakarta, Jokowi sampai awal marah-marah. Waduh apa yang paling terbaru ini? Kulit ya? Apa yang paling lagi news? Nah itu Bu. Itu sampai mau dihukumkan sama Ahok. Kenapa? Orang sudah dikasih duit, ditambah 1 juta, masih minta 5 juta. Itulah yang banyak orang Indonesia. Orang Duweni ini orang Duweni. Siapa yang disalahkan? Pemerintah kan? Atau diri kita kan? Ya orang kita aja menikmati hidup seperti itu kok nyalain pemerintah. Ini yang menjadi di bagian kita. Jakarta loh. Nggak tahu mana? Jakarta, orang yang keren, Jakarta. Padahal tidaknya di sana, di tempat-tempat tertentu. Iya nggak? Itulah Jakarta kehidupannya. Dan rumah itu seperti ini. Dan lihat aja, dan yang menghuni rumah-rumah ini ada yang tua kan? Mbak-mbak banyak kan? Berarti usia 45 tahunnya belum sukses. Terus
terlantar. Anak yang harusnya sarjana masih ada di pinggir jalan. Untuk nggak ketemu sama Lutfi. Kalau ketemu Lutfi, dikasih gitar terus ngamen, nanti waktu perang sampai Lutfi. Dan usia 55 atau 60 tahun, ini bukan cuma di Jakarta, tapi di tempat tinggal saya pun, di sekitar saya, masyarakat saya, ini masih seperti ini. Harusnya orang yang 55 tahun, 60 tahun itu sudah bisa pergi kemana-mana, menikmati liburan, atau mungkin bahkan menikmati dengan cucu-cucunya, dia masih sibuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu kapan akan berakhirnya. Hidup cuma sekali. Kalau sampai begini ini hidup itu kita. Bahkan Tuhan pun tidak akan merela yang kita seperti itu. Kalau boleh protes, Tuhan akan protes sama kita. Kamu ngapain hidup di dunia sekali kok malah santai, tenang? Karena pola hidup orang-orang Indonesia adalah gimana nanti. Bukan nanti gimana, tapi gimana nanti aja deh. Kalau nanti lah, beres. Itulah orang-orang kita. Tapi kalau orang-orang kita berpikir nanti gimana, itu pasti akan dipikir dari awal. Jadi jangan terlena dengan grafik kehidupan. Semoga kita semua diberikan grafik rencana kehidupan di awal. Amin. Terutama untuk kalian semua. Ya luar biasa walaupun 20 orang, tapi tepuk tangannya sudah hampir 50 orang. Ya, nggak apa. Oke, lanjut. Ya, ngomong kepala gila gitu ya. Oke. Kita punya solusinya, atau kita punya solusi, atau kita punya sesuatu yang mungkin ini yang jadi sebab akibat dari sendiri tadi. Paradigma umum. Adakah di antara Bapak Ibu semua yang memiliki waktu lebih dari 24 jam? Tidak ya. Satu kalau yang memiliki waktu lebih dari 24 juta masih ada. Tapi kalau 24 jam saya pikir tidak ada, karena waktu cuma 24 jam. Dan sebagian waktu dari 24 jam itu pasti digunakan untuk kerja. Kalau Pak Taufik bilang itu kerja paling enggak 8 sampai 10 jam, kata Pak Taufik seperti itu. Tapi kalau saya kerja cuma 3 jam bahkan. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau kerja saya itu cuma 3 jam Pak Taufik. Karena apa? Pengangguran jadi 3 jam. Jadi sebagian waktu 24 jam pagi itu digunakan untuk bekerja Pak. Tapi kerjanya apa? Ya orang-orang yang di jalan-jalan yang nggak berhasil itu juga kerja semua. Baik pun juga dengan orang-orang yang ada di hotel. Seperti Bulu itu apa saya malah jam 2 malam itu kerja juga deh. Kerjanya nonton orang ngobrol. Oke bilang, Mas saya dengarnya kayak nonton Trans TV. TV-nya juga TV-nya yang nonton TV. Ngomong debat antara apa? Ya macam-macam. Tapi itu aja. Lalu untuk mencari penghasilan, betul? Kita kerja buat apa sih? Kita mau ikut zaman Belanda sama zaman Jepang, Rodi sama Romusa, enggak loh. Pasti kerja itu hanya untuk akan mencari penghasilan. Kalau Anda bekerja bukan untuk mencari penghasilan, berarti Anda masih dijajah. Seperti Anda kerja di zaman Rodi dan Romusa. Seperti saya ini ngomong ini kan Rodi dan Romusa ini. Jadi kan kerja sendiri kan saya banyak apa? Ada untuk tahu ini. Dan nanti kita betul-betul apa kerja penghasilan. Dan penghasilannya sebagian digunakan untuk rencana masa depan, betul? Mungkin kalau karena saya belum punya mobil, saya pengen beli mobil. Karena saya mungkin belum pernah belanja ke luar negeri, kalau beli, maka saya tidak akan belanja ke luar negeri sama beli. Ya, saya akan kerja jadi beli aja Bu. Kalau mau belanja ke luar negeri Bu. Terus mungkin saya ingin dunia atau punya Asia lah paling karena apa? Hidup cuma sekali, masa nggak cuma cemani, itu kan gak yang nggak tahu itu, yang dorong, yang lebih yang keren banget. Jadi kalau bisa itu kita bisa keliling kemana-mana, ya. Walaupun saat ini iman saya masih tipis, tapi saya juga ingin berencana ke Mekah sendiri. Jadi walaupun saat ini mungkin sholat saya kadang-kadang masih hindutong, amal saya masih kurang banyak, tapi juga ingin menuju ke satu tempat di mana titik itu adalah titik semua orang bersujud. Kira yang saya inginkan. Jadi sebenarnya kalau waktu 24 jam, sebagian untuk bekerja, kerja itu untuk mencari penghasilan, dan sebagian untuk menjaga masa depan, selain untuk makan dan minum, betul? Setuju ya? Baik. Misalkan ya, ini adalah paradigma umumnya. Maksudnya lebih, ya, ambil asal-asal boleh dijadikan jaringan di sini. Oke? Jika, yang menjadi pertanyaan saya adalah, jika kita semua, atau saya saat ini tidak bisa bekerja, waktu tetap berjalan 24 jam dan saya nggak bisa bekerja. Kira-kira apa yang terjadi? Penghasilan pun akan hilang, betul? Kalau orang kerja, bahasa saya mau tanya, saat dirimu menjadi dua, dapat uang kalau kerja, betul? Yeah. Jual air, ada orang bersemangat itu kerja biasanya. Tapi kalau nggak kerja nggak dapat duit, betul? Ya, sama. Begitu juga dengan orang-orang yang jualan bakso.
Saat dia jualan, tapi misalkan jualan sendiri, ya jualan franchise ya jualan sendiri, saat dia nggak jual, dia juga ada penghasilan. Jadi kalau ada penghasilan, maka rencana masa depan juga akan hilang otomatis. Kecuali kita pergi ke Ngawi, punya tuyul mungkin masih bisa ada masa depan ya. Jadi penghasilan kalau masuk proses itu mungkin. Tapi kalau normal-normal saja, nggak pergi ke Ngawi, ya maka kita nggak akan dapat rencana masa depan. Ini adalah materi umum. Tetapi saya punya kawan-kawan sukses yang mereka punya paradigma. Dan salah satunya adalah kita semua yang di sini. Kenapa? Karena paradigma itu ada seperti yang berbeda. Waktu sama-sama 24 jam, sama 24 jamnya. Dan sebagian digunakan untuk bekerja. Lalu untuk membangun aset. Aset ini adalah sesuatu yang bergerak, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contoh, kita punya toko dan kita punya karyawan, itu adalah aset kita. Nah, kita nggak bisa kerja, tapi karyawan dan tokonya pasti masih membuat kita. Itu kalau kita punya toko. Kalau kita karyawan toko ya nggak dapat, masih bukan aset ya. Jadi kalau kita bosnya toko. Terus aset jadi kalau aset saya adalah bahasa dan Indah, itu adalah aset saya. Kenapa? Karena mereka berdua adalah yang bekerja untuk saya. Kalau bahasa dan Indah tidak promosi itu akan dipromosi, maka saya pengangguran total. Ya, dan mereka berdua yang buat saya keluar dari perusahaan saya. Ya, jadi aset saya gitu. Lalu untuk mendapat sebuah penghasilan yang secara masa depan. Jika saya tidak mampu bekerja, oke? Maka aset-aset saya akan terus menghasilkan banyak penghasilan dan rencana masa depan. Di antaranya adalah saya dan Pak Taufik akan membuat sebuah sistem waralaba ke depan. Ya kan, siapa orang yang menggunakan konsep saya dan Pak Taufik, maka dia akan kena royalti ke kita, atau kita akan tetap dapat dari tersebut. Betul ya Pak Taufik? Mungkin rencana akan seperti itu ke depan begitu. Ini adalah sesuatu yang apa yang kita kerjakan, orang lain mengikutinya, dan itu akan masuk dari situ adalah aset juga. Ini adalah aset. Dan inilah yang mungkin nanti salah satunya adalah CO2 ini yang bisa kita tawarkan sebagai aset kita semua. Next, fakta dunia kerja di Indonesia. Ini adalah kenangan saya 3 tahun yang lalu di multi level marketing. Ini kenangan cerita saya. Jadi ini perlu saya simpan fakta ini. Sumber dari kapanlagi.com, sekitar 97% pekerja di Indonesia bergaji di bawah 2 juta per bulan, dan sebagian besar masih berstatus sebagai pekerja kontrak. Pernyataan ini mengakarkan Muhaimin Iskandar saat itu, hingga saat ini sekitar 60.000 kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK belum tuntas dengan total pesangon RT 500 miliar. Zaman dulu 3 tahun yang lalu 97% pekerja di Indonesia bergaji di bawah RT 2 juta. Saat Jokowi muncul ke Jakarta, yang dulunya Jakarta 1,7, sekarang menjadi 2,3 UMR-nya atau UMR yang di sana, dan minta lagi 3,3 kalau nggak salah. 3,7 gitu. 3,7 3,7 3,7 padahal dengan 2,3 aja pabrik di Jakarta banyak yang tutup Pak Taufik, karena nggak sanggup untuk bayarnya. Bayangkan kalau dengan naiknya UMR aja mereka 2,3 aja banyak pabrik tutup di Jakarta, maka kalau di Jakarta 3,7 berapa puluh pabrik yang akan tutup dan berapa juta pengangguran yang ada di Indonesia. Solusinya adalah bukan mencari lowongan kerja di pabrik, Mbak, tapi kalau bisa kita punya aset, betul? Nah, ini ada solusinya. Kenapa ini juga disebutkan zaman dulu, sekarang nggak tahu nih. Karena pengangguran, setahu saya anak saya di SMK ketiga itu masih banyak yang nganggur, anak saya. Berarti belum ada kerja lain itu ketemu banyak lagi mestinya. Next. Ya, lagi, ya ini peluang kerja. Sekarang saya ingin bertanya buat sama teman-teman. Jika ada peluang kerja atau ada perusahaan yang menawarkan gaji 15 juta per bulan, kira-kira nih apa yang dibutuhkan? Ini sama punyanya dia masih gede dia ya dia. Nah, ini cuma urus gitu aja gitu ya. Nanti 15 juta per bulan apa yang dibutuhkan ya? Next. Yang pertama kemungkinan bentar SMS dulu ya belum selesai. Oke, next back. Oke.
Nah, yang pertama, pendidikan atau education-nya. Jika perusahaan berani bayar 15 juta per bulan, kira-kira pendidikannya sebelum SMA nggak bahasnya? Kalau SMA apa tak daftar dulu? Ya, 15 juta per bulan. Oke, di Indonesia ya, di darat. Kalau ada kalau di laut seperti Pak Nafi mungkin lebih. Kalau mungkin untuk anak SMA yang mau nyawa-nyawa itu mungkin lebih ya, karena berlalu dengan nyawa. S1, kira-kira nih, dengan sarjana S1 aja, kira-kira nih mau layak nggak dapat 15 juta per bulan, Pak? Iya. Kayaknya berat banget deh, soalnya S1 juga banyak yang di pernah, jadi cuma 1,2. Banyak. S2, itu jadi kalau dia punya relasi, kalau punya relasi ya mungkin nggak bisa juga. Apakah S2 udah punya skill dia? Tinggal lihat dulu skillnya, kalau tadi itu bilang skill, yang penting skill. Ada skillnya nggak? Lu punya S2, kalau lu nggak punya skill apa aja? Betul apa namanya? Skill harus dilihat juga. Lalu pengalaman experience-nya. Pengalaman itu dari mana kan? Lu punya S2, benar. Skill ada, pasti perusahaan akan menanyakan experience-nya, pengalamannya. Betul apa namanya? Pengalamanmu dari mana? Pernah kerja di mana? Bisa apa lagi ya? Dan yang pada relasi ini perlu dipikirkan. Kalau kita semua punya 4 poin ini, mungkin kita semua bisa melamar di sebuah perusahaan yang gajinya 15 juta per bulan. Tapi kalau belum, maka urunkan yang ada dan mencoba untuk mencari solusi lain. Next. Sekarang peluang usaha. Karena kita ngomong peluang usaha, yang pertama. Peluang usaha. Jika ada peluang usaha yang memberikan keuntungan 15 juta per bulan, berapa modalnya? Pak Pit, kira-kira Pak Pit, kalau peluang usaha 15 juta per bulan, keuntungannya modalnya butuh berapa Pak Pit? 150. 150. Betul yang betul ya? Berapa lebih sekian ya? Oke, berapa? Menurut survei penghasilan 10% dari modal usaha. Jadi, jika penghasilannya 15 juta per bulan, maka modalnya kurang lebih 150 juta Pak David. Ini perkiraan saya saja. Karena dulu saya masih anak yang usaha yang cinta dengan MLM, aku buat seperti ini adalah presentasi dulu 3 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin dibaca oleh Mbak Asma dan tidak ada saya. Next. Kondisi umum. Nah ini mungkin ini pada dari Pak Bambang saya dapat. Banyak orang dapat uang mungkin cuma 1 juta pendapatannya dan pengeluaran 2 juta, maka tidak seimbang. Next. Oke, sudah. Terus, saya percaya untuk betul-betul sukses dalam kehidupan Anda perlu mempunyai bisnis sendiri. Ini adalah apakah kita perlu bisnis sendiri? Kalau kita mau berbisnis, kita harus lihat dulu modalnya berapa, kecil atau besar kan? Bahasa. Kalau kita mau buka usaha, kita pinginnya modalnya gede atau kecil? Kecil ya, untungnya gede. Pinter kan ya, belum balik lagi. Sabar. Kamu udah sabar. Oke, pasarnya nih, Mas, kalau kamu mau usaha, kira-kira lo butuh pasar yang jelas atau yang nggak jelas? Yang jelas ya. Jangan pernah berjualan atau kita berusaha memiliki usaha tapi pasarnya nggak jelas. Ya ini pasar resiko. Nah diri. Kira-kira kalau kita punya bisnis, mau yang hasilnya kecil atau yang gede tuh? Kecil ya. Bahkan kalau boleh bilang yang resikonya hampir nggak ada Mas. Ya itu. Jangan cari orang sampai Mas. Oke. Dan keuntungannya nih, kalau kamu punya duit itu nih, kira-kira mau yang punya kecil atau gede? Besar ya, kalau dia punya gitu yang besar-besar banget. Maunya besar, punya yang besar lah, itu ya. Oke, jadi modal harus yang kecil kalau bisa. Pasar meyakinkan, resiko kecil dan keuntungannya besar. Itu adalah harapan kita semua. Next. Jadi jenis bisnis, nah mungkin ini yang sering kita lihat di merah. Kalau D, jahe atau D, modal kurang lebih 3 sampai 7,5 juta. Waktu terbatas, baru pakai 5. Jadi modal-modalnya seperti ini. Modal 50 juta sampai 3 miliar. Ini adalah bisnis yang seperti bisnis konvensional, betul. Bisnis konvensional dengan modal 50 sampai 3 miliar ini kita perlu sewa bangunan, gaji karyawan, air, listrik, telepon, dan mungkin satu lagi kurang satu nih, internet. Ya, kalau nanti nggak ada internetnya, karyawannya boleh keluar. Tapi kalau karyawannya dikasih internet, biasanya agak besar.
karena kan bukan terus ya, agak besar ya. Bisnis konvensional, mungkin ini lebih besar lagi seperti franchise, KFC, Burger King, McDonald. Kalau di Indonesia yang lokal mungkin Mister Burger. Nah itu ada lokal. Buatan itu boleh saja, 3,5 juta boleh. Terus kayak masa pikirnya jualan, kok yakin banget nih, boleh. Nah ini franchise ya. Yang lain adalah bisnis penjualan langsung. Nah ini biasanya yang mengatakan bisnis penjualan langsung itu betul bukan. Dan artinya penjualan langsung adalah bisnis yang kita bisa tawarkan sendiri dan kita bisa mendapatkan profit langsung sendiri. Itu. Oke, videonya. Ya, maklum Lutfi pulang dari liburan di Jogja, jadi agak sedikit lemot. Maksudnya kalau mungkin Pak Andi ya lemot ini, gitu ya. Berat ya Lutfi ini ya. Oke, jalan. Iya, kalau videonya jelas video yang lain Lutfi ya. Video lain aja. Oke, waktu terus berjalan. Terong. Ya biasa saudara selalu ada di tangan teknis, jadi MC nggak pernah salah, jadi jangan pernah salahkan MC, tapi yang salah yang pegang laptop ya. Ngomongin jawab video jalan, itulah saya. Oke, next, boleh hidupin tuh, nggak sama lain. Iya, suaranya boleh juga. Oke, ulang lagi. Ya ini adalah kita punya video bagaimana pemurnian air. Karena nanti kita akan berbisnis yang berhubungan dengan air. Maka saya melakukan sebuah riset atau mungkin baru bisa melihat bagaimana air yang dulu sangat mudah dijumpai